Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. We have a chance to study English together with PJJ. Thank you very much for your nice attention. Let's open our program proceeding as malah. Bismillahirrahmanirrahim. May our program can be run well. Amin. Okay, thank you very much for your attention. We would like to discuss about our next lesson, that is about the Battle of Surabaya. But before that, I'm going to review in the remember page 157. 157. Oke, baiklah. Di situ ada tulisan remember ya. The use of conjunction. The use of conjunction, kata penghubung ya. You can use conjunction to link words, phrase, and clauses as in the following examples. I ate pizza and pasta. Di situ ada tambahan at, ya. Ada tambahan and, ya. Artinya saya telah memakan pizza dan pasta. Ini merupakan simple past tense karena bentukan dari kata dasar yaitu kata dasar dari eat, kemudian itu verb 1, kemudian at, verb 2, eaten, ya. Jadi jangan sampai lupa ya untuk bawa sini. Verb 1 ini adalah verb 2, at itu sama dengan adalah verb 2, kegunaannya adalah for simple past, ya. Simple past dalam bentuk kalimat positif, ya. Kemudian di sana misalkan kita contohnya di situ I had pizza and pasta. Kemudian kalau di negatif, jadi I did not berubah menjadi bentuk ke yang pertama. I didn't eat pizza and pasta. Oke, ya. Don't forget to take the dot. Kemudian yang terakhir, did, ya, did I, jangan lupa memakai did ya. Did I eat pizza and pasta? Oke, ini adalah bentukan dari simple past, yaitu dia memakai bentuk dari verb kedua, ya. Memakai dari verb kedua. Oke, kita bandingkan yang di sini. Saya akan mereview, semoga untuk di review ini bisa lebih ingat lagi. Misalkan di sini saya tulis di situ tadi kembali eat lagi ya, eat, kemudian at, kemudian eaten. Oke, kita memakai yang present ya.
kemudian eat sama dengan eat itu verb 1 ya. Verb 1. Kemudian dia itu adalah simple present. Simple present. Oke. Dalam positif tense, jadi I eat pizza and pasta ya. Kemudian dalam negatif I don't eat pizza and pasta. Dalam bentuk interrogatif I don't, dalam interrogatif atau tanya, do I eat pizza and pasta? Oke. Ya. Kalau kita memakai present ya, present. Oke, saya akan balik ke sini. Kan di sini kita bentuk ke present perfect ya. Ke bentuk present perfect yaitu kita memakai yang eaten ya. Kan di sini berarti memakai yang eaten ya. Eaten means that verb 3 ya. Jadi kita memakai rumus present perfect yaitu have or has ya. Then verb 3 ya. Jadi I have eaten pizza and pasta. Oke. Kalau negatif I haven't atau I have not ya. I haven't eaten pizza and pasta. Oke. Kalau interrogatif ya. Have I eaten pizza and pasta? Oke. Ya. Pertama ya yang perlu the basic ya, the basic tense ya yang untuk kelas ini. Yang paling utama yang perlu dipahami jangan sampai lupa yaitu ini bentukan non form verbal ya dari present tense ya. Ini adalah eat, I eat pizza and pasta, I don't eat pizza and pasta, do I eat pizza and pasta. Nah, misalkan ini subjeknya itu diganti misalkan she ya. Berarti she eats tambah s ya. She eats pizza and pasta ya. Kemudian kalau negatifnya she doesn't eat ya pizza and pasta. Kemudian kalau interrogatifnya does she eat pizza and pasta. Jadi tinggal kalau she eat dia memakai does. Kalau are you with dia memakai tidak memakai tambahan. Tapi kalau ini semuanya untuk yang simple past itu adalah seluruh subjek ya, seluruh subjek dia memakai did. Kemudian kalau yang eaten, yang have itu are you with they. Kemudian yang has dan verb 3 atau have verb 3 itu are you with they. Kemudian yang has itu adalah she he it ya, kira-kira begitu ya.
Oke, lanjut. Call the teacher when the students are ready for the best. Conjunction di situ ya. Help to show, time, waktu ya, when, cause, penyebab, because, us, although, opposition, ya perlawanan, but, choice, pilihan, kemudian addition, tambahan, effect, kemudian jadi, akibat ya. Oke, di situ ya kita fill the correct conjunction in this text. Kita disuruh untuk mengisi conjunction atau kata penghubung dalam teks tersebut. Nah, number one. Okay, number one. The Japanese surrounded the elite forces landed in Indonesia. Nah, di situ at the end of October 1945 to neutralize the Japanese soldier. Itu Jepang menyerah pada pasukan ya. Sekutu mendarat di Indonesia pada akhir ya Oktober 1945. Nah, kira-kira yang tepat di sini adalah jawabannya apa? Untuk yang pilihannya ini di atas ya. Yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama yaitu adalah ya, when ya. When, saat atau ketika. Okay. Then to neutralize the Japanese soldier, they agreed not to interfere in the internal affairs of our new republic. Nah, kemudian untuk netralisasi tentara Jepang, mereka sepakat untuk tidak ikut campur ya dalam interface dalam urusan dalam negeri Republik baru kita. Kemudian number two, yaitu yang tepat adalah ya but ya, tetapi but they broke their promise. Tapi mereka ingkar janji ya. Kemudian number three, mad ya, yaitu di sini adalah mad conflict between two pro-independence Indonesian soldier and the British Indian troops was inevitable. Jadi membuat konflik antara tentara Indonesia pro kemerdekaan dan tentara Inggris dan Inggris yang tidak bisa dihindari. Ya, the Battle of Surabaya was Hifes won. Number four adalah N ya. Kemudian pertemuan Surabaya adalah yang terberat dan memuncak pada November. Pertemuan Surabaya adalah pertempuran yang terberat dan memuncak ya. In November di bulan November 1945. Number five, cost ya. Cause itu menyebabkan ya komandan cause the British commander Brigadier General Malabi of the elite forces was killed ya, menyebabkan Jenderal Malabi Brigadir Jenderal Malabi itu dari pasukan sekutu tewas ya. Kali ini sekutu sangat marah ya, sehingga this made this Alice ya very angry. Kemudian number six, so ya. So jadi they issued ultimatum ya, kemudian mereka mengeluarkan ultimatum. The authority and the people of Surabaya had to hand over any weapons they possessed by 6 a.m. on November 10, 1965. Jadi penguasa dan rakyat Surabaya harus menyerahkan segala senjata yang mereka miliki ya, yang mereka miliki pada pukul 6 tanggal 19
10 November 1965. The people of Surabaya ignored the ultimatum. Masyarakat Surabaya ya mengabaikan ultimatum tersebut. Number 7, although ya walaupun meskipun although the soldiers of the new republic were poorly armed, meskipun tentara Republik Baru atau Indonesia ya sangat minim atau sangat miskin senjata ya. Atau kurang terarah. Kemudian they fought bravely, tapi mereka bertarung dengan berani, better armed, the elite, bersenjatai lebih baik, pasukan sekutu ya, the elite forces won the battle. Pasukan sekutu memenangkan pertempuran, tetapi lebih but ya balik ke but lagi, but suffered great losses, tapi menderita kerugian besar. Kemudian the battle was considered a heroic effort by Indonesia. Kemudian di situ pertempuran itu dianggap upaya heroik oleh orang Indonesia ya. Kemudian number 9 jelas itu adalah isinya and ya. And across international support for the Indonesian independence. Jadi membangkitkan yaitu dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia ya. Jadi menyerah yaitu yang terkenal dengan Bung Tomo itu ya, dengan speech very angry ya, sangat berani, memotivasi sekali. Okay, next we are going to the next page. Okay, we are going to the next page. I mean, okay. Page, remember, ya. 158. Capitalization ya atau huruf besar ya, capital letters are used ya di dalam surat. Huruf besar itu digunakan in the beginning of a sentence, yaitu di permulaan kalimat. Games can be tools for learning about computers ya. Permainan bisa menjadi alat untuk belajar tentang komputer. For names of people yaitu tentang nama orang, tempat, bahasa, organisasi, terms, trade name, nama perdagangan, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, di situ ya bisa dilihat ada beberapa bentuk kata yang besar ya, yang digunakan nama dagang ya, terms, trade names. Bisa dicek ya bentuknya kata-kata yang menggunakan huruf besar di awalnya. Ada yang orang ya, contohnya itu ya. Titles of individuals ya, ethnic dan sebagainya.
Kemudian organization, institution, political parties, firm. Ya, di situ bisa baca document awards, laws, geographical terms, planet, heavenly bodies, compass point, name of transportation, historical events, title of works, religious term, school course. Nah, di situ contohnya misalkan orang itu Sally, ya, jadi Sally Wright. Jadi nama orang pasti besar. Kemudian di situ titel atau gelar, ya. Kemudian etnik, grup, national group, language, bahasa, kemudian organisasi atau makanan, ya, tentang atau partai, kemudian monumen, ya, bangunan, jembatan atau bangunan jembatan bangunan yang bersejarah, terenam nama dagang, kemudian dokumen award, laws, dokumen penghargaan hukum, geographical terms, istilah geografis, planet and heavenly bodies, planet dan surgawi tubuh, compass plans, point kompas, name transportation, nama-nama transportasi, historical event, kejadian bersejarah, kemudian title works, judul karya, religious terms, istilah agama, school course, kursus sekolah. Oke, di situ ya. Kemudian next, bisa kalian buka halaman selanjutnya. The next halaman setelahnya ya, punctuation commas ya, together with the full stop, it is the most commonly used punctuation mark ya. Tanda basically it's various parts of the sentence it used. Oke. Kita skip dulu ya yang ini. Kita langsung ke (150). Oke. Sorry di sini dulu ya. Di situ ada koma, tanda koma. When a subordinate clause comes before the main clause, ya, sebelum sebuah subordinate clause datang sebelum the main clause. If you don't understand, please tell me. Jadi understand itu ada komanya dulu. This periodic clause in apposition. Nah, Mr. Teacher, the prime minister, ya, menggambarkan tentang seorang, ya, dari kata, ya. From the rest, sisa dari kata from the rest sentence, ya. Misalkan ada nama gelar, kemudian sebelum nama, yang mana nama itu ada gelarnya, ya, mendeskripsikan seseorang. Ketika kalimat itu orang itu mau berkata, ya, berkata Michael Jackson said atau Michael Jackson, koma apa ya, mengatakan untuk sebagai pemisah, ya, in a position, sebagai pemisah. Ya, keterangan tambahan maksudnya, sebagai keterangan tambahan koma itu dari kata rest of sentence. In a list, I shall full stop, ya, is used to end a sentence. The next sentence begins with a capital letter, apostrophe, ya, koma atas is frequently used to indicate possessive singular. Jadi diidentikan apostrophe itu untuk kepemilikan the student's books.
buku-bukunya murid. Question mark yaitu tanda it's used after a direct question. What did you do with my book? Jadi kalimat tanya ya. Sebagai digunakan untuk setelah sebuah kalimat langsung. Dan titiknya. Question mark. They could enclose the actual root of direct speech. Ya, mereka ya mengelilingi atau dengan he said, why did you do that? Penggunaan koma tersebut mereka menyertakan the actual word dari kalimat langsung. Exclamation mark atau tanda seru. It is not often used. It usually used after exclamation and sometimes later after short commas. Oh dear, get out. Kemudian, rewrite the following sentence using the appropriate punctuation and capitation. Nah, ini gunanya untuk kalian bisa menulis bentuk tanda tanya, ya, tanda tulis kembali kalimat-kalimat berikut menggunakan tanda ya dan huruf besar yang sesuai. Ya. Punctuation. Jadi menggunakan tanda yang tepat, ya. Berilah tanda baca yang tepat. Oke, ini bisa ditulis ya setelah kelas ini bisa kalian tulis sendiri. Nanti minggu pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Ini bisa dikerjakan. Oke, next. Number 7. The last rearrange the jumbled sentence into a good, meaningful paragraph. Nah, di situ ada beberapa paragraf yang dijumble, ya, yang diacak, ya. Kalian kita disuruh untuk memberikan kalimat yang tepat, ya, menyusun kalimat itu supaya menjadi kalimat yang sesuai. For example, they refer in the spring, yeah, of 1945, 50 nations sent their representative to a conference in San Francisco, USA, to establish the United Nations Organization for Peace. Ya. Jadi oleh karena itu, ya, ini kalimat yang belum kalimat yang belum tersusun ya, atau paragraf yang belum tersusun dengan baik, yang kurang lebih artinya oleh karena itu ya, pada musim semi 1945, 50 negara yang mengirimkan wakilnya ke sebuah konferensi di San Francisco, Amerika Serikat, untuk mendirikan perserikatan ya bangsa-bangsa untuk perdamaian. Okay. The second, those delegates signed the United Nations Charter on June 26, 1945. Kemudian delegasi tersebut menandatangani ya piagam PBB 26 Juni 1945. Kemudian, after considering its sites, the UN decided to build its headquarters in New York beside the East River, which then officially opened on 9 January 1951. New York setelah mempertimbangkan lokasi ya,
PBB memutuskan untuk membangun ya markas besarnya di New York di samping East River yang kemudian resmi dibuka pada 9 Januari 1951. Kemudian in December 1945, the United States requested that the UN build its headquarters in the US. Pada Desember 1945, ya, Amerika meminta agar PBB membangun markas di US, di Amerika. Ya, World War II had caused millions of casualties in countless people suffering from hunger, poverty, and disease. Itu Perang Dunia II telah menyebabkan ya jutaan korban, banyak orang menderita, kemudian kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Oke ya, silakan dirangkai, disusun, di mana paragraf yang pertama, di mana kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, dan kalimat yang setelahnya sampai penutup. Then the second text. The second text, the flag incidents that occurred at Hotel Majapahit. Okay. On 19 September 1945 was very historic a day for Surabaya Yachts. Ya, sampai ke bawahnya. Oke, baiklah, nomor kita misalkan kita kerjakan ya, yang nomor 1. Nanti yang teks 2 sama yang menulis ini, coba kalian tulis ya, tulis kembali yang mana yang menggunakan kata yang nominal, kalimat kata yang memakai kata yang besar atau kapital, huruf besar ya, dengan tanda baca yang benar juga. Oke, misalkan contoh yang pertama. Ya, oke, di sini sudah ada jawabannya. Yang pertama tadi ya, therefore, tetap. Kemudian those delegates say that in December, bisa baru after. Oke. Karena urutannya dari 1945 ya. Oke. Baru yang Oke, yang pertama ini ya. World War II had caused millions of casualties countries. Jadi Perang Dunia II ya telah menyebabkan jutaan manusia ya menderita, kemudian kelaparan, kemiskinan, dan penyakit. Jadi ini urutannya 5, 1, 2, 4, 3 ya. Ini dari tahun 1945, kemudian June 1945, kemudian sampai ke 1951. Kita bisa melihat dari melihat dari urutan itu, kita melihat dari kalau konteks kalimat, selain itu juga kita melihat dari tahun ya. Kalau misalkan di situ ada tertera tahun. The number 1 ya, therefore, World War. Therefore meski itu ya di musim semi ya tadi ya, 15 nation, 60 negara menandatangani mengirim delegasi mereka di konferensi di San Francisco untuk kestabilan membangun kestabilan menandatangani piagam PBB itu
konferensi untuk mendirikan konferensi bangsa-bangsa. Those delegates signed the United Nations Charter June. Kemudian di Desember 1945, United States requested the UN build in Carter. After considering setelah mempertimbangkan itu untuk mendirikan markasnya di New York di samping East River yang mana dibuka 9 Januari 1951. Nah, kira-kira begitu ya contohnya ya. Nanti yang kedua ini, yang teks 2 ini bisa ditulis ya, bisa ditulis diurutkan ya, mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 kalimat sehingga membentuk paragraf yang tepat dan sesuai. Kemudian yang ini tolong amati ya, ditulis yang mana memakai punctuation dan capitalization. Oke. Saya kira itu aja dari Bapak. Mohon maaf atas kekurangannya dan kekurangan jelasnya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.